Part 6 Jojo Leon. Gimana nih? Mulai seru kan? Jadi tunggu apa lagi? Mari kita lanjutkan perjalanan kita di Jojo Leon. Beberapa saat setelah ketenggangan yang terjadi di keluarga Higashikata karena kedatangan ibu kandung mereka, Josuke mengundang Norisuke ke sebuah garasi di keluarga Higashikata. Josuke bilang ini semua tidak masuk akal. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin Tamaki ini dan timnya bisa mendapat Rokaka semudah itu. Mendengar itu, Norisuke tidak percaya. Ditambah Josuke yang menunjukkan foto Jobin yang berada di dekat wall ice. Jadi selama ini Jobin ini bekerja di belakang layar bersama mereka. Josuke juga bilang kepada Norisuke bahwa ia akan menemukan Rokaka dan menggunakannya untuk menyelamatkan Holy Joestar Kira. Norisuke yang melihat itu hanya menghela nafasnya. Ia memberikan sedikit bantuan kepada Josuke. Bantuannya itu berupa orang yang bisa menilai tanaman. Norisuke juga berpesan untuk melakukan hal ini secara rahasia. Jangan sampai rencana ini tuh tercium oleh Jobin itu sendiri. Nah, setelah mendengar itu pun Josuke memutuskan untuk menemukan si pakar tanaman ini. Setelah Josuke pergi, Norisuke memutuskan untuk mengusir mantan istrinya dengan sedikit paksaan. Namun seolah mengerti, Kato ini langsung laporan ke Jobin karena tingkah laku mantan suaminya ini sangat aneh. Dan Kato bilang sepertinya Norisuke dan Josuke ini sedang merencanakan sesuatu hal. Mendengar kabar dari ibunya, ia segera bergegas lari ke suatu tempat. Ia nampaknya merencanakan sesuatu dengan memanggil teman rock human lainnya. Sementara Josuke, ia menerima suatu surat misterius dari anak kecil. Ketika ia buka, nampaknya itu siluet dari suatu hal, seperti gigi, gambar gigi. Melihat itu, Josuke itu langsung melempar surat itu karena bisa jadi itu adalah suatu perangkap. Jobin masih berusaha untuk mengajak teman batunya ini. Temannya ini bernama Dolomite. Nama aslinya adalah Masaji Dorokama. Dolomite itu adalah salah satu rock human introvert dan jarang mau untuk bekerja sama. Tubuhnya hancur karena melakukan exchange equivalent. Dan ketika mendengar kabar bahwa ada Rokaka yang baru ini, ia pun bersemangat dan menerima tawaran Jobin untuk melacak keberadaan Rokaka yang ditanam oleh Josefumi juga Kira. Josuke yang tadi membuang surat itu berusaha berbicara dengan anak yang mengirim surat itu. Tetapi sayang, anak itu nampaknya berubah menjadi sosok yang mengerikan dan mengejar Josuke. Tidak sampai situ saja, karena tadi anak itu tuh menyentuh ibu-ibu yang bawa mobil. Jadi kini si ibu-ibu itu berubah menjadi hal yang sama dengan anak itu dan mengejar Josuke. Ini adalah kekuatan dari Dolomite. Ia memiliki stand bernama Blue Hawaii. Blue Hawaii ini adalah tipe stand yang bisa mengontrol apapun yang dipegang atau disentuh oleh salah satu bagian tubuhnya. Di sini contohnya gigi di surat itu. Ketika dipegang anak itu, ia akan lari mengejar targetnya. Targetnya itu di sini Josuke. Dan karena si ibu itu tersentuh anak tadi, kini ia yang berubah. Josuke terus lari menghindar karena ia tidak bisa menyakiti ibu itu. Si Dolomite ini ingin mengetahui sebenarnya kemana tujuan Josuke dan setelah itu tentu membunuhnya. Josuke yang berpikir keras tentang siapa sebenarnya yang mengetahui rencana ini selain Norisuke memutuskan untuk menelepon Norisuke. Tadinya, tapi telepon itu malah nyambung kepada Yasuho. Josuke yang sudah kehilangan banyak waktu, ia pun menceritakan situasi ini kepada Yasuho. Ia menyuruh Yasuho ke tempat awal ia menemukan gigi itu dan menggunakan stand Yasuho yaitu Paisley Park untuk menemukan sebenarnya gigi siapa yang menyebabkan ini semua. Setelah mendengar rencana itu, Yasuho pun memutuskan untuk lari meninggalkan mamahnya sendiri. Ternyata si ibu tadi itu mulai menginfeksi banyak orang dan membuat Josuke kewalahan. Josuke mati-matian untuk menghindari kontak fisik juga darah yang akan mengenainya. Yasuho kini sudah sampai di tempat yang ditujukan oleh Josuke. Menggunakan Paisley Park, kini ia mencoba menyelam ke dunia internet yang lebih dalam dan mencari gigi siapa ini sebenarnya. Dan bingo, ia berhasil menemukannya. Namanya adalah Masaji Dorokama alias Dolomite. Di situ foto ketika ia belum hancur karena exchange equivalent. Tetapi ketika hampir dekat dengan informasi tersebut, Yasuho harus rela diserang oleh Speed King, stand dari Jobin. Kalian tahu nggak betapa seremnya stand Blue Hawaii? Bukan serem karena gimana-gimana, tapi karena kayak zombie gitu. Saya kalau dikejar gituan, dah lah pasrah ya. Mau gimana lagi ya. Dan ketika si Josuke terdesak, dia sampai bilang bahwa Blue Hawaii ini tidak ada kelemahannya.
Nah, si Josuke ini dah kayak diriku aja gitu loh, pasrah dan dibawa oleh Dolomite. Di situ Josuke cerita tentang rencananya untuk ke pakar tanaman yang bisa mencari Lokaka. Tak berselang lama, kepala Dolomite ini kena getok dari Yasuho. Nampaknya Yasuho menggunakan Paisley Park untuk melacak GPS dari HP Josuke. Makanya Yasuho bisa dengan cepat pergi menemui Josuke. Nah, dengan siksaan yang mantap, Yasuo ini akhirnya bisa membuat Dolomite ini melepaskan kekuatan stand-nya dan buka suara tentang Jobin yang menyuruhnya. Si Dolomite ini sebenarnya udah males dan gak mau untuk mencari tentang Lokaka itu sendiri, karena jika Lokaka ini masih dalam keadaan ori aja udah bikin dia seperti ini, apalagi sekarang dikawin silangin. Dia aja udah memutuskan untuk mengasingkan diri dari semua rock human untuk menghindari desas-desus dari Lokaka ini sendiri. Nah, di sini mungkin kalian mengira Jobin ini jahat ya. Tapi jangan salah dulu. Ia ini dari kecil emang suka dibully. Jadi ada teman sekolahnya yang suka sama mamahnya nih. Ciri-ciri kakyoin lah. Emang jujur sih si Kato ini salah satu tot gitu loh. Seksi banget. Nah, teman-temannya ini nyuruh Jobin ini buat ambil BH-nya, terus CD-nya juga difoto waktu saat si Kato ini bugil. Bahkan si Jobin ini disuruh minum pipis mereka. Bayangkan bagi kalian betapa kasihannya Jobin gitu loh. Di satu keadaan temennya ini udah enak banget sama Jobin gitu, udah kesel banget gitu dan hendak membakarnya. Tapi ketika dibakar malah sebaliknya. Jobin mengaktifkan stand-nya untuk pertama kali di usia mudanya, yaitu Speed King. Iya, di situ Jobin tak sengaja membunuh anak itu, dan di situ mamahnya lah yang membantunya. Mamahnya bilang untuk tidak usah takut karena ini bukan salahmu. Saat ketika Jobin tumbuh menjadi anak yang dewasa, jasad dari anak itu tuh gak sengaja ditemuin oleh polisi dengan DNA dari Kato yang menempel di anak itu. Kato divonis 15 tahun penjara akibat tuduhan pembunuhan anak. Itulah kenapa Kato ini dinyatakan sebagai pembunuh. Padahal kan dia itu hanyalah seorang ibu yang melindungi anaknya gitu loh. Gak ada salah-salahnya dia tuh, tapi gak ada yang percaya sama dia. Jobin juga gak bisa ngebantuin. Josuke akhirnya pergi mengendarai bis itu bersama Yasuho. Tetapi hal yang tak terduga terjadi. Apa yang mereka cari sudah ada di depan mata. Si pakar tanaman. Dia meminta syarat ke Josuke. Ia akan mengantarkannya untuk menemui batang Lokaka yang baru ini asalkan Josuke memprioritaskan nyawanya pertama. Lalu nyawa Josuke itu sendiri yang kedua, dan yang ketiga itu Yasuho. Jika ia tidak dilindungi, perjanjian ini berakhir dan si pakar tanaman ini gak mau ngebantuin. Ia pun memperkenalkan identitasnya. Namanya adalah Mamezuku Rai. Bukan Rei ya, Rai. Dia berumur 32 tahun. Rai ini mulai menunjukkan jalan mereka ke arah batang Lokaka yang baru. Mereka menaiki semacam kereta gantung dan mampir dulu di tempat si Rai nongkrong buat bikin cemilan. Nah, untungnya si Rai ini emang tinggal di sini, jadi dia udah tahu letak-letak di mana dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia juga mempunyai stand. Nama standnya adalah Doggy Style. Iya. Jika kalian pernah nonton salah satu video saya, mungkin tahu ya. Pernah kok saya jelasin tentang perkara Doggy Style ini. Doggy Style ini membuat bagian tubuh dari Rai berubah menjadi tali atau kawat yang bisa memanjang sejauh mata memandang. Si Rai ini juga menyinggung soal The Doctor dan Rock Human. The Doctor kalian udah tahu sendiri ya, itu merujuk pada keluarga Holy Joestar Kira. Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, ada sebuah pohon yang datang dari bawah dan mencoba menjatuhkan Josuke dan juga Yasuho. Dan pohon itu membawa benda aneh tapi berbentuk kecil. Untuknya Josuke ini bisa kembali ke atas dengan Yasuho. Tapi si Rai ini mendapatkan luka yang bisa dibilang lumayan di tangan kirinya. Ia juga sedikit marah ke Josuke karena tidak menepati janjinya. Rai pun mendorong Yasuho ke tanah untuk mengetes kekuatan dari stand musuh. Tapi Josuke tidak suka dengan cara Rai melakukan hal ini. Dia menyuruh Yasuho untuk ke atas bukit itu, dan nanti dari situ Josuke bisa menggapainya dan menarik Yasuho untuk ke atas lagi. Nah, tapi nampaknya apa yang Rai rencanakan ini berhasil. Ketika Yasuho berada di dekat bukit, muncullah seorang rock human dari tanah dan mencekik Yasuho. Rock human itu bernama Ryo Shimosato alias Urban Guerrilla. Nah, dia itu nggak sendiri. Seperti yang saya sudah jelaskan di beberapa video yang lain di part-part pertama dari JoJo Leon itu sendiri, di mana ada rock human, di sini juga ada rock animal. Itu bukan stand dan bentuknya ini adalah ulat caterpillar. Walaupun sekilas kayak tank baja ya.
Gak juga sih. Standnya itu bernama Brainstorm. Nah, Brainstorm ini yang berbentuk kecil memiliki kekuatan menghancurkan apapun yang berada di depannya, layaknya bakteri. Sedangkan kekuatan mengontrol pohon itu dimiliki oleh hewan dari urban guerrilla itu sendiri, yaitu Doremi Fa Sol La Si Do. Yasuho sempat terkena stand dari urban guerrilla, namun nampaknya kekuatan itu tidak efektif melawan air. Si Josuke ini lebih memilih Yasuho ketimbang Rai. Ya udah jelas lah, ngapain pilih batang, ya kan? Gak seneng gitu, gak enak. Ia segera turun dari kereta gantung dan mau gak mau si Rai ini ngikutin. Ya tapi sambil ngedumel, sambil menggerutu dia. Karena keputusannya itu, Josuke mau gak mau harus melawan dua musuhnya ini. Sedangkan si Rai yang tadi mengikuti Josuke memutuskan untuk ke gardu selanjutnya ketimbang membantu Josuke. Tetapi kendalanya ada satu. Ternyata ia sudah dicegat oleh si urban guerrilla itu sendiri. Rai berusaha dengan keras untuk melawan urban guerrilla dan nampaknya berhasil melukainya walaupun tidak parah. Karena itu juga si Rai juga jatuh dari atas kabel. Josuke sekarang baru ngeh kenapa ia butuh si Rai ini. Gak peduli apapun yang terjadi. Karena posisi Yasuho ini udah aman di atas batu, ia memutuskan untuk berhadapan dengan si guerrilla ini. Tapi tidak semudah itu, karena guerrilla ini segera masuk ke Doremi Fa Sol La Si Do. Rai melihat Josuke sekarat karena stand Brainstorm tidak diam saja. Ia segera menggunakan Dogi Style untuk membuka dan mengeluarkan air di dekat gardu. Dan itu menyebabkan kekuatan Brainstorm melemah dan semua kembali ke awal, ke normal. Dan air itu bukan air biasa, melainkan bensin. Berkat bantuan Soft and Wet juga, air itu bisa dibawa di depan urban guerrilla dan tanpa basa-basi lagi, langsung membakar si guerrilla ini bersama hewannya. Perjalanan kini berlanjut. Tujuan mereka kini membawa suatu barang dari gardu ke-8 ke tempat Higashikata untuk siap-siap menumbuhkan buah lokaka yang baru. Sedangkan kini Jobin ini sedang pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan bayi kolot. Bayi ini ngudut loh, jangan salah. Dan dia seorang rock human. Ia juga yang mengirim urban guerrilla ini untuk mengeksekusi Josuke sekaligus mencari tahu tentang Rai. Dan namanya adalah Purtom. Mereka sedang merencanakan sesuatu hal jika mereka tidak bisa mendapatkan buah lokaka yang baru ini. Lebih baik tidak ada satupun orang yang bisa mendapatkannya. Ia juga menyuruh Jobin untuk menanamkan standnya, yaitu Ozone Baby, untuk membuat lokasi lokaka ini sulit untuk ditemukan, bahkan tidak akan bisa. Dulu ketika Yasuho masih sekolah, ia sempat membeli penjepit rambut seharga 7.800 yen. Ia beli karena tentunya suka dan lucu. Namun lama-kelamaan ketika Yasuho menggunakan penjepit rambut itu, ada masalah dengan badannya. Dari kepalanya seperti muncul ketombe. Dari alisnya juga muncul banyak ketombe dan lambat laun kulit si Yasuho ini mengelupas. Ia pun otomatis membeli obat untuk kulitnya dan tertidur pulas. Sampai akhirnya keesokan harinya tubuhnya kembali menjadi normal lagi. Tapi penjepit rambutnya kini hilang. Ia mencari kemana-mana, ia tidak menemukannya. Dan ia mengira bahwa itu adalah ulah ibunya. Dari kecil orang tua Yasuho ini udah gak akur dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Bapaknya ini pergi sama cewek baru, sementara itu Yasuho bersama ibunya. Ia marah semarah-marahnya kepada ibunya itu sendiri. Ketika hendak pergi, tangannya itu dipegang oleh ibunya dan menyebabkan kepalanya kepentok ke tangga. Dan ketika Yasuho bangun, ia seolah-olah melihat kehadiran bapaknya itu sendiri. Yang sebenarnya si Yasuho ini sedang halu dan membuat dia memotong nadinya sendiri. Sebenarnya udah ada hal yang gak beres tentang penjepit rambutnya sendiri. Sebenarnya itu adalah rock animal. Dan Yasuho ini dibawa ke rumah sakit dan diobati oleh Holy Joestar Kira. Lalu beberapa saat ketika ia sudah siuman, ia didatangi oleh Kira Yoshikage. Kira ini menghancurkan penjepit rambut itu dengan alasan gak jelas dan dia bilang bakal ngegantiin penjepit rambut itu. Dari situ Yasuho ingat bahwa ia itu pernah bertemu dengan sosok Kira Yoshikage. Dan memang The Doctor ini udah gak beres. Apakah The Doctor ini adalah kumpulan dari rock human? Siapa tahu. Dengerin aja terus. Setelah menjelaskan itu semua, ia teriak kepada Rai untuk memutuskan ikut bersama dengan mereka. Sedangkan Jobin yang sudah mantap dengan menggunakan rencana ini dan mengubur Ozone Baby di kediaman Higashikata. Jobin merupakan pribadi yang tidak bisa ditebak, tapi dia baik. Semua ini untuk kehidupan keluarga Higashikata itu sendiri.
Ia juga sempat berdiskusi dengan ayahnya itu untuk mengganti strategi marketing dari keluarga Higashikata dengan tidak berjualan bunga dan buah-buahan lagi. Namun itu ditolak mentah-mentah oleh Norisuke, karena itu yang membuat nama Higashikata ini naik dan itu sudah turun-temurun. Melihat itu Jobin kesal dan berpisah dengan ayahnya. Ia pun bertemu dengan Yotsuyu dan kawan-kawan. Itulah awal kisah dari Jobin mulai ngerebel. Rai dan Josuke kini masuk ke kediaman Higashikata melalui ruang bawah tanah yang ditunjukkan oleh Tsurugi. Sedangkan Yasuho kembali ke rumah untuk melihat serpihan dari penjepit rambut yang masih ia simpan dari dulu. Karena siapa tahu Yasuho ini bisa menemukan identitas dari The Doctor itu sendiri. Josuke dan Rai nampaknya berhasil mengirim barang atau serangga itu ke salah satu batang lokaka dan sedang menunggu apa yang akan terjadi. Sedangkan Jobin kini sedang memikirkan apa yang akan Purtom lakukan dengan membunuh Josuke dan Rai. Tsurugi yang melihat ayahnya sendirian lantas menghampirinya. Ia tahu bahwa ayahnya ini mengebur sesuatu dan menanyakan apa itu sebenarnya. Jobin berusaha menjelaskannya tetapi dipotong oleh Tsurugi yang bilang bahwa Jobin ini berteman dengan Yotsuyu dan melakukan hal buruk. Adegan mereka dipotong oleh satu kejadian. Mereka semua tiba-tiba berdarah dari hidung dan telinga mereka ini sakit. Ternyata itu adalah ulah dari Ozone Baby. Kekuatannya adalah merusak atau memberikan tekanan udara kepada apa saja benda atau makhluk hidup di sekitarnya. Dan itu merupakan stand otomatis, tidak mengenal kawan atau lawan. Stand ini akan membunuh semuanya. Ia segera menarik anaknya masuk ke ruangan untuk menghindari jarak serang dari Ozone Baby. Bukannya menyembunyikan lokaka, malah sebaliknya. Senjata makan tuan itu yang Jobin rasakan. Ia sekarang menjadi target Ozone Baby. Dan sebelum target mati, Ozone Baby ini akan terus menyerang. Mau nggak mau si Jobin ini harus membunuh Purtom dan meyakinkan Tsurugi untuk membantunya terlebih dahulu. Terlepas Tsurugi nantinya dendam atau enggak, itu terserah Tsurugi itu sendiri. Nah, si Purtom ini dari jauh malah lagi ngewe nih sama cewek. Ini lagi maghrib nih, mohon maaf ya nggak bisa ngomong ngewe kenceng-kenceng. Tapi mendengar kabar itu, ia segera kabur dan menyusul si Jobin. Josuke dan Rai ini juga dalam keadaan yang tidak baik. Mereka mendapatkan efek dari Ozone Baby. Mereka berusaha keluar lewat atas dan nampaknya keadaan di luar juga lebih parah. Pohon-pohon mulai terbakar dan mereka berdua harus melawan Ozone Baby. Josuke dan Rai sepakat mereka harus mengambil batang itu sebelum mereka mati. Take it or die. Josuke membuat gelembung besar 2 untuk melindungi mereka berdua. Tapi masalahnya kalau cerot ini mereka berdua mati. Rai berkorban demi Josuke. Ia segera keluar dan mencari batang itu. Tapi sialnya dia malah ketemu Purtom. Melihat itu ia segera melilitkan doggy style-nya ke Purtom dan mencekiknya. Keadaan kini menegang. Di satu sisi ia bisa melilitkan doggy style kepada Purtom, tapi di satu sisi lain tangan kirinya ini sedang meraih batang dari lokaka. Karena melakukan itu tentunya ia pun terkena efek dari Ozone Baby yang lebih keras. Tapi tidak lupa dalam lilitan doggy style telah dioleskan sebuah racun yang siap menusuk si Purtom. Purtom sebenarnya tidak berniat menggunakan pisaunya, melainkan menangkap tali dari Rai dan menahannya di dalam satu buku, menyebabkan efek Ozone Baby ini bertambah makin keras. Setelah itu Rai harus tumbang karena menerima damage itu. Purtom senang karena ia mendapatkan batang lokaka yang si Rai genggam. Setelah itu Purtom berusaha untuk melarikan diri, tetapi ia segera dicegat oleh Josuke. Josuke segera menembakkan suatu benda kecil dengan gelembungnya ke arah Purtom. Tetapi Purtom berusaha lari dan mengelak. Ia merasakan sesuatu yang mencurigakan tentang benda itu. Ia pun lalu memanggil kembali Ozone Baby agar si gelembung Josuke ini tidak meledak akibat kekuatannya. Tapi nampaknya malah si Purtom ini yang melakukan kesalahan. Itulah sebenarnya tujuan Josuke. Supaya ia bisa bergerak bebas, si Ozone Baby ini harus dibatalkan. Dengan bertaruh kepada gelembungnya, ia sukses membuat Purtom melakukan hal itu. Melihat itu, si Purtom langsung lari menuju ambulans yang sudah ada di depannya. Ambulans itu tidak lain dan tidak bukan adalah antek-antek dari Purtom, The Doctor. Namun saat Josuke sudah dekat dengan Purtom, si Purtom ini diserang tiba-tiba oleh sesuatu yang gak jelas dan tewas. Melihat itu, Josuke bingung dan berdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Selang beberapa saat, dari ambulans itu keluar seseorang mencurigakan dan membawa batang dari lokaka tersebut. Sedangkan Josuke yang sudah kewalahan karena kehilangan banyak darah pun akhirnya pingsan. Kediaman Higashikata kembali menjadi normal. Dengan itu Norisuke langsung lari untuk mengecek cucu kesayangannya. Ia mencoba bertanya kemana bapaknya pergi,
Tetapi si Tsurugi ini mengaku tidak tahu dan Norisuke pun meninggalkannya dengan satu buah pohon kaktus. Pohon kaktus itu bukan sembarangan pohon kaktus loh, melainkan Jobin yang sudah bersembunyi di balik Peppermint King. Dan di tangannya telah ada batang Lokaka yang baru. Iya, sebenarnya yang diambil si Purtom ini adalah serpihan batang biasa, bukan batang Lokaka yang baru. Josuke yang sudah memastikan Shirai ini hidup membawanya ke kediaman Higashikata. Shirai bilang kepada Josuke untuk tidak percaya kepada Jobin, karena yang ngebakar hutan itu bukan si Purtom, melainkan Jobin. Apalagi saat si Jobi bilang mengenai batang Lokaka yang di bawah ambulan. Ia pikir pelaku aslinya adalah Jobin. Tetapi untuk jaga-jaga, mereka itu memastikan juga bahwa batang yang dibawa pergi ke rumah sakit itu adalah batang yang benar. Sedangkan di rumah sakit terlihat istri dari Jobin Higashikata sedang melakukan pengecekan ke rumah sakit. Nampaknya si Mitsuba ini memang terkena sesuatu hal yang sangat aneh. Telinga kanannya tidak bisa sama sekali mendengar. Dan memang ketika si dokter ini mengecek, telinganya itu mengalami kehancuran yang sangat parah. Seperti Josefumi yang sedang melakukan exchange equivalent. Dan nampaknya memang yang dia alami ini sebelumnya seperti itu. Pertama, si Mitsuba datang ke dokter. Ia mengalami sakit dada. Kemudian dia itu sembuh, tapi malah sakit gigi. Ketika sembuh lagi, malah kupingnya jadi batu. Di sini si Mitsuba nggak mau tahu. Ia harus kelihatan sempurna di keluarganya, apalagi di depan Jobin dan Tsurugi. Ia mengeluarkan uang sebesar 200 juta yen untuk pengobatannya. Nampaknya di sini tidak hanya si Mitsuba yang datang. Di situ juga ada Yasuho. Di situ ia tidak sengaja melihat mamahnya Tsurugi yang sedang dibawa menggunakan kursi roda dan terlihat kakinya ini berubah menjadi batu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yasuho juga merasa pernah melihat si dokter ini, seperti ketika dulu ia melihat ayahnya. Apakah itu cuma perasaannya? Tak berselang lama, Josuke pun menelpon Yasuho dan ngabarin bahwa mereka udah di rumah sakit dan tak menemukan keberadaan dari ambulan itu. Nah, si Yasuho juga bilang perkara Mitsuba yang kulitnya mengelupas ada di dalam rumah sakit. Mendengar itu, Josuke tanpa babi bu langsung menyusul Yasuho dengan Rai. Sedangkan Yasuho ketika mencari tentang dokter yang sedang ngecek si Mitsuba, yaitu Wutomoki, dikagetkan dengan Mitsubo yang tiba-tiba menyapanya dan memperlihatkan kaki dan juga telinganya yang benar-benar sembuh. Sedangkan si dokter, yaitu Wutomoki, sudah tidak ada di tempat operasi. Yasuho pun merasa aneh. Ia mencoba mencari di manakah perginya kursi roda yang dipakai Mitsuba. Walaupun terkesan tidak sopan, si Yasuho ini membuka laci dari dokter Wu dan disitulah dia melihat kursi roda yang hancur yang dimasukkan paksa ke dalam laci. Melihat itu, Yasuho panik dan mulai menelpon Josuke. Tapi sayang, ia segera diserang oleh Mitsuba itu sendiri dan membuatnya pingsan. Josuke dan Rai panik. Ketika masuk ke dalam rumah sakit, ternyata si Yasuho ini tidak ada sama sekali. Mereka memutuskan untuk mencarinya lebih dalam tentang rumah sakit ini. Sedangkan Yasuho kini sedang ditindih oleh Mitsuba. Yasuho mencoba untuk melawan, tapi tak berserang lama si Mitsuba ini tiba-tiba berdiri dan ia tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Yasuho sekarang tahu pengobatan 200 juta yen ini melibatkan buah Lokaka. Itu mengapa bagian tubuh dari Mitsuba ini selalu ada yang rusak. Exchange equivalent. Tiba-tiba dari tubuh Mitsuba ini keluar suatu fragmen seperti pasir yang siap untuk masuk ke tubuh Yasuho. Tapi tidak semudah itu karena Paisley Park dengan mudah menepis serpihan itu, dan melihat itu Yasuho segera menarik si Mitsuba untuk kabur. Itu adalah kekuatan dari Dr. Wu. Dia adalah rock human sekaligus stand user. Standnya bernama Dr. Wu. Dia bisa memisahkan bagian tubuhnya hingga menjadi kecil dan memasuki tubuh mangsanya lalu mengendalikannya. Dan yang lebih kita tidak tahu, ternyata si Mitsuba ini hamil. Entah itu hamil anak siapa, coba nggak tahu saya. Kejar-kejaran pun terjadi. Dr. Wu mengeluarkan kekuatannya dan membuat semua bagian tubuhnya terurai dan membuat sebuah badai, sehingga siapapun yang menghirupnya akan kesusahan nafas. Mereka berdua pun terdesak. Tapi Mitsuba ini tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang aneh. Iya, akhirnya ia menunjukkan stand-nya, Awakening Tree Leaf. Stand yang sangat membantu saat keadaan seperti ini. Awakening Tree Leaf ini kekuatannya adalah mengeluarkan panah atau vektor yang bisa membelokkan serangan lawan. Dengan kekuatan Mitsuba, mereka pun bisa kabur melalui leaf. Tapi sayang, karena masih ada sisa fragmen Dr. Wu di si Mitsuba, Dr. Wu ini bisa teleport ke arah mereka. Tapi dengan kekuatan Awakening Tree Leaf, si Mitsuba bisa mencegah Dr. Wu ini untuk masuk ke dalam dirinya. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan hal itu. Di dekat Dr. Wu ini ada sebuah jaringan
dari mungil yang sudah membatu. Itu adalah tangan dari bayi Mitsuba. Melihat itu, si Yasuho mencoba untuk meyakinkan Mitsuba bahwa bayinya itu tidak mati. Dan jika ia menggunakan exchange equivalent sekali lagi, ia bisa menyelamatkan bayinya. Mitsuba pun tidak punya cara lain. Sebelum berangkat, ia memasukkan tangan bayinya itu menggunakan stand-nya ke dalam perutnya sendiri. Pada saat mau ke ruangan Lokaka, Mitsuba dan Yasuho ini bertemu dengan seseorang. Dia adalah Toru, mantan dari Yasuho. Yasuho bilang ke Toru jika ia lihat seseorang menggunakan seragam pelaut, suruh ia mengikuti Yasuho ke arah lantai 3. Toru iya-iyain aja dan mereka pun berpisah. Sesampainya di tempat Dr. Wu, si Yasuho ini dan Mitsuba menemukan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan buah Lokaka hingga exchange equivalent. Wow, sangat membantu sekali. Ditambah buahnya juga di situ. Josuke dan Rai masih terbingung mencari Yasuho. Sampai suatu ketika Toru ini datang dan menyampaikan pesannya Yasuho kepada Josuke. Josuke sempat curiga, ditambah lagi ketika si Toru bilang bahwa Yasuho ini mantannya. Panas, 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 panas. Akhirnya si Mitsuba ini pun memakan buah Lokaka. Tapi ada yang aneh. Setelah memakan itu, si Yasuho diserang abis-abisan oleh Mitsuba. Di situ ia sadar bahwa di dalam tubuh Mitsuba ini ada si Dr. Wu. Yasuho segera menggunakan lakban untuk menghindari Awaking Tree Leaf dan langsung menggaplok si Mitsuba, menyebabkan Dr. Wu ini berhasil keluar dari tubuhnya. Dr. Wu segera melempar semua buah Lokaka dan akan memasukkan dirinya sendiri ke mereka. Tiba-tiba ada sebuah gelembung penyelamat yang melindungi Mitsuba dan juga Yasuho. Josuke telah datang. Dia dan Rai telah sampai di tempat Dr. Wu. Setelah Rai cek, ternyata batang Lokaka ini adalah batang ori, bukan yang jenis baru. Dan mereka menyadari bahwa ada yang menukar batang dari Lokaka yang baru ini. Siapakah dia? Mitsuba tiba-tiba menunjukkan sesuatu kepada Yasuho. Ia menunjukkan bahwa exchange equivalent itu berhasil dan menukarkan nyawa anaknya dengan hidungnya. Dari sini kita mengetahui kan bahwa musuh sebenarnya dari Jojo Leon itu adalah The Doctor, para Rockhuman yang mempunyai stand dan menguasai rumah sakit Morio. Tapi pertanyaannya, siapa itu The Doctor? Apa Dr. Wu? Apa Toru? Apakah Jobin itu sendiri?